Ya, halo pemirsa, program spesial Dialog edisi Libur Lebaran kembali hadir menemani Anda. Dan kali ini kita akan membahas tema yang menarik, momen Ramadan, kinerja perusahaan bus melaju kencang. Bersama saya, Prasetyo Wibowo, dan inilah program spesial Dialog selengkapnya. Ya, musim mudik lebaran tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku sektor transportasi, tidak terkecuali para pengusaha otobus. Pasalnya, Kementerian Perhubungan memprediksikan pergerakan masyarakat bisa mencapai 123,8 juta orang atau tumbuh 14% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 85,5 juta orang. Musim mudik lebaran tahun ini menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku sektor transportasi, tidak terkecuali para pengusaha otobus. Pasalnya, Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan masyarakat pada mudik lebaran tahun ini diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Angka ini tumbuh 14% ketimbang prediksi pergerakan masyarakat pada momen mudik lebaran tahun 2022 yang mencapai 85,5 juta orang. Para pelaku usaha otobus yang tergabung dalam Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI mencatat, reservasi calon penumpang hingga H-7 Lebaran sudah mencapai 85% dari masing-masing kapasitas perusahaan otobus. Terkait himbauan pemerintah yang meminta para operator tidak menaikkan harga tiket secara ugal-ugalan, IPOMI mengaku para perusahaan otobus akan melakukan penyesuaian tarif berkisar 25 hingga 35% dari tarif yang berlaku saat ini. Biasanya kenaikan tarif tersebut berlaku mulai H-7 Lebaran hingga H+10 Lebaran. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Ramadan, kinerja perusahaan bus melaju kencang, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Bapak Kurnial Saniatnan, beliau adalah Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI. Ya, halo Pak Sani, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Ini bulan Ramadan menjadi momentum keberkahan juga bagi banyak orang, termasuk mungkin juga perusahaan otobus di Indonesia. Nah, bisa disampaikan terlebih dahulu bagaimana kesiapannya sejauh ini untuk menghadapi musim mudik Lebaran ini, Pak Sani, silakan. Ya, Alhamdulillah kalau bicara persiapan, kami operator bus pada umumnya, di mana yang operator yang memiliki izin resmi khususnya yang patuh dengan sistem manajemen keselamatan dan untuk menjaga brand, pelayanan, kualitas perusahaan, kami tidak melihat hanya musim lebaran, musim liburan, Nataru, kami selalu siap untuk menghadapi itu. Jadi persiapan khusus yang kami lakukan lebih ke menyiapkan SDM seperti pengemudi cadangan dan menjaga, mengevaluasi, memonitor lebih detail tentang kesehatan pengemudi. Sehubungan dengan peak season angkutan lebaran ini, ritase atau utilisasi kendaraan akan naik cukup drastis. Maka itu kami lebih mempersiapkan dari sisi untuk pengemudi ya. Kalau kendaraan insya Allah kami selalu siap. Oke, berarti siap setiap saat begitu, lebih kepada SDM saja karena berarti ada peningkatan demand, dibutuhkan lagi tenaga driver begitu ya untuk supir busnya begitu Pak Sani. Nah, lantas menurut Anda seberapa besar nanti peningkatan jumlah penumpang mengingat sudah tidak ada PPKM, kemudian tidak ada lagi pengetatan dari protokol kesehatan begitu pada saat menggunakan kendaraan umum. Anda melihat bagaimana potensinya tahun ini? Jadi kalau melihat reservasi ya Mas Pras, ya. Dari ini ada 3 ya, short, medium, long. Artinya short untuk trayek pendek itu peningkatannya cukup tinggi, hampir sekitar 70%. Untuk trayek medium, jarak menengah itu kenaikannya kurang lebih sekitar 50-60%. Untuk trayek jauh kurang lebih di 30%. Jadi memang ini melihat waktu tempuh dan jarak tempuh. Jadi kalau kami melihat market ini tumbuh setelah, jadi bukan masalah pasca COVID juga Mas Pras. Dengan infrastruktur tadi, dengan adanya jalan tol, infrastruktur lebih berkembang, tumbuh. Ini tumbuh demandnya jadi
berubahnya cukup banyak. Baik, tapi kalau bicara mengenai tadi beberapa trayek yang short, medium maupun longnya ataupun untuk yang jarak jauh, dari sisi tiketingnya bagaimana pemesanannya? Apakah sudah habis terjual atau masih bisa kita melakukan pemesanan paling tidak sampai dengan menjelang Lebaran nanti? Masih. Jadi hari ini kami masing-masing PO itu rata-rata untuk kapasitas existing sudah 95%. Wow, Nah, oke. kami juga sudah menambahkan, jadi bukan menambah armada, tapi menambahkan jam pemberangkatan dengan meningkatkan utilisasi kendaraan. Itu sampai hari ini jadwal pemberangkatan tambahan itu udah kurang lebih 10% sudah dibuka, menjelang 15%. Oke. Kalau kita lihat waktu kan ini masih cukup panjang, Mas Pras. Nah, kalau saya memperhatikan kemarin itu masyarakat ini masih bingung nih. Baik. Ini mau bolosnya di tanggal berapa? Karena kan liburannya kan pertama kan dideklarasi kalau nggak salah saya tanggal 20 ya. Ya. Terus maju tanggal 19. Nah, ini nih kelihatannya masyarakat masih menunggu kepastian itu. Nah, tambah lagi market kita ini kan market umumnya middle low. Ya. Jadi mereka ini kan berpaku dengan aturan HRD. Oke. Ini yang masih kelihatannya masih belum bisa natural bisa fix naiknya berapa persen tambahan penumpang. Oke, itu dia. Dan kita akan bahas nanti di segmen berikutnya seberapa besar juga kenaikan harga tiket yang ditawarkan kepada penumpang di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan lihat dari sisi total jumlah pemudik. Itu ada berapa sih prediksinya begitu? Tadi sudah disampaikan ada 123,8 juta orang pemirsa. Di mana pemudik menggunakan kendaraan roda 4 itu ada 27,32 juta, pemudik menggunakan bus 22,7 juta orang, yang menggunakan kereta api 6,2 juta dan pesawat terbang 5,24 juta orang. Nah, lantas bagaimana dengan jumlah penumpang angkutan umum pada mudik Lebaran? Ini perbandingan 2019 dan juga 2022, mengingat pada saat 2020 dan 2021 kita terdampak pandemi COVID ya. Beberapa jenisnya transportasi jalan, kemudian penyeberangan, udara, laut, dan kereta api. Perbandingannya juga kita lihat memang ada penurunan ya kalau dari tahun 2019 sebelum adanya pandemi COVID-19 dan tahun 2022 kemarin. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Lesani Adnan. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Baik, Pak Sani. Kalau kita lihat memang besar sekali tahun ini prediksinya begitu ya jumlah warga masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran. Nah, tadi sudah Anda sampaikan juga kesiapan akan ada penambahan lagi jumlah pengemudinya. Nah, bicara mengenai harga tiket yang dijual ini ada berapa persen kenaikannya kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya? Kalau penyesuaian tiket harga tarif ya. Jadi kita tidak bilang kenaikan, sebenarnya penyesuaian. Jadi ini yang perlu diluruskan dulu nih Mas Pras. Oke. Kami pelayan non ekonomi itu kan tarifnya tidak dibatasi, tidak diatur oleh pemerintah, namun dilepaskan ke pasar. Nah, namun ada batas bawah dan batas atas dengan jarak tempuh. Nah, dari sini tarif itu sendiri pada saat kita tidak saat musim Lebaran, tarif kita itu tidak sampai di batas bawah sebenarnya. Oke. Jadi tarif komponen kan tarif dasar ditambah dengan fasilitas. Nah, dengan kondisi untuk Lebaran ini seperti biasa karena mobil kita kembalinya kosong dan biaya naik semua harus kita akomodir, kenaikan yang kita kasih itu variatif dari 25% sampai ke 35%. Namun di masing-masing manajemen ada perbedaan-perbedaan karena fasilitas dan pola pelayanan. Nah, itu makanya terkesan ada yang terkesan naiknya sampai di atas 50% bahkan di 80%. Sebenarnya ini tinggal tergantung
eh, jenis dan pola pelayanan. Di situ perbedaannya, Mas Pras. Oke, berarti lebih kepada karena fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan kepada pengguna. Nah, berarti juga apakah menjadi suatu hal yang wajar juga dalam artian tidak ada larangan kalau memang kenaikannya di atas 50% sejauh ini, Pak Sani? Sepanjang kami ya, kami pelayan akap antar kota antar provinsi ini untuk kebijakannya tarif itu dilepas ke pasar, ke demand. Oke. Kondisi itu sendiri, masyarakat juga kepada kami ekspektasikan sudah jauh lebih tinggi, Mas Pras. Dengan standar kendaraan, standar pelayanan, fasilitas di dalam bus, jadi itu tuh sudah jauh berubah sekali. Nah, jadi dengan pola itu kan ini yang membuat strategi bisnisnya jadi berubah. Nah, makanya kenaikannya menjadi akan sangat tinggi gitu loh. Oke. Nah, menarik berikutnya, kalau memang itu sudah ada dilepas dengan ketentuan ataupun mekanisme pasar, berarti memang tergantung dari manajemen perusahaan atau busnya sendiri, begitu jenis apa yang akan mereka sasar nih penggunanya begitu. Tapi sejauh ini ada keluhan tidak sih dari masyarakat? Memang kalau memang ada tadi penyesuaian harga tiket yang ditawarkan? Kalau keluhan itu pasti ada, tidak semuanya bisa langsung menerima dengan apa yang kami berikan. Namun dari tahun-tahun sebelumnya mekanisme ini kan yang memang sudah kami gunakan. Alhamdulillah keterima dan berjalan baik. Yang penting ini tadi, yang penting itu adalah untuk era sekarang ini yang masyarakat harus pahami dan manfaatkan adalah kami sebagian besar perusahaan otobus sudah menggunakan sistem tiketing. Sehingga masyarakat sudah bisa menentukan jam, tanggal, hari, jam tujuan jauh-jauh sebelumnya dan hanya dari rumah dengan aplikasi atau whatever itu tidak harus ke terminal. Nah, pada saat datang itu sudah memiliki tiket, kepastian berangkat dengan PO tertentu. Nah, ini maaf, saya sampaikan oknum yang mempertajam. Masyarakat masih bingung, datang ya yang seharusnya mungkin, contoh misalnya kami itu tarifnya 200.000 jadi 350.000, tapi karena ketemu dengan oknum ini jadi 600.000, tetap kami terima 350.000. Nah, ini yang kemungkinan ada terjadi dan jangan sampai kami berharap di tahun ini masyarakat lebih bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Baik, dan pemerintah juga sudah memberikan arahan begitu bahwa naiknya jangan gede-gede begitu, dalam artian tidak serampangan juga. Apakah ini juga terkoordinasi atau terkoordinir begitu kenaikan dari harga tiket yang dijual? Tahan dulu sebentar jawabannya Pak Sandi, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kurnia Lesati Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Iya, Pak Sani, kita akan lanjutkan kembali. Kalau memang tadi adanya kenaikan harga dan juga masih ada warga yang menerima lah bahwa memang ini menjadi suatu hal yang harus mereka rasakan juga kaitannya dengan momen Ramadan pada saat mereka mudik Lebaran. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi tingkat persaingan moda transportasi? Karena kita tahu kereta api juga sedang jor-joran menawarkan pelayanan, kemudian juga mungkin moda transportasi lainnya begitu Pak Sani. Ya, jadi kalau kita melihat dari sisi bisnis, Mas Pras, pelayanan, service, it cost. Jadi bullshit lah kalau bicara service tidak ada cost itu menurut saya bohong. Jadi kalau kita cermati, ya saya nggak mau ngomong modal lain lah, itu kan mungkin tidak enak kalau saya bicara membahas itu sensitif ya. Kalau kita bicara bus aja, kalau ada PO, mereka yang tidak ada fasilitas dan tidak ada pelayanan lebih, tapi mereka memasang tarif atau ikut memberikan tarifnya tinggi, ya menurut saya itu menggali lubang kuburan sendiri. Nah, namun kalau PO yang berlomba-lomba, sekarang ini yang kami sedang berlomba-lomba untuk memperbaiki pelayanan dengan kendaraan-kendaraan yang premium, dengan pelayanan yang premium, semuanya sudah lebih benchmark ya. Terus terang benchmark kami ke
moda lain seperti udara dengan standar-standar tinggi. Jadi menurut saya ini bicara cost semuanya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi kenaikan itu melihat jenis strategi dan jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Nah, ini yang saya bilang, tinggal masyarakat memilih, jangan sampai masyarakat terjebak dan salah memilih PO atau jenis layanan yang dinaiki dengan tarif yang salah. Oke, itu dia. Mungkin kembali lagi kepada masyarakat dan juga bagaimana pengetahuan mereka yang bisa didapatkan. Karena kan bisa bertanya juga langsung pada saat mungkin di terminal ataupun kepada mereka yang sering melakukan bepergian. Nah, bicara mengenai saat ini momentum Ramadan, banyak juga perusahaan-perusahaan BUMN, swasta, pemerintah sendiri pun menggelar mudik gratis. Sejauh mana Anda melihat dampaknya terhadap kinerja mungkin transportasi bus sendiri ke depan ini? Ya terus terang, kalau dibilang mengganggu, cukup mengganggu. Oke. Tapi mengganggunya itu lebih ke di mana perusahaan-perusahaan, terutama BUMN yang menyelenggarakan mudik tidak dari terminal dan menggunakan kendaraan angkutan yang tidak berbadan hukum, tidak legal. Ini mengganggu kami. Contohnya seperti apa, Pak Sani? Jadi ini kan Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan mudik gratis. Namun kami dilibatkan, kami perusahaan akap dengan kapasitasnya di backup oleh kendaraan bus-bus berizin pariwisata, namun berangkat dari terminal dengan kendaraan yang legalitasnya jelas, itu berangkat. Nah, ini yang kalau melihat yang sudah-sudah, maaf, BUMN, Polda, Polri lah ya, Polri, TNI, dan ada beberapa instansi, mereka memberangkatkan kendaraan mudik, meng-hire yang tidak jelas legalitasnya. Betul dia platnya kuning, tapi STNK-nya mati, tidak memiliki izin, tidak diramcek. Nah, ini yang kalau menurut kami yang dirugikan bukan kami operator sebenarnya, tapi masyarakat. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana pertanggungjawabannya? Nah, ini yang menurut melalui kesempatan ini, Mas Pras, kami berharap kalau bicara bersaing, itulah tugas pengusaha, ya kan gitu. Tapi dengan fair. Nah, ini kami berharap penyelenggara mudik gratis itu memperhatikan regulasi sesuai yang diatur oleh di bawah Kementerian Perhubungan. Oke, lantas bagaimana optimisme dan harapan dari teman-teman IPOMI dalam menyikapi momentum Ramadan dan mudik Lebaran tahun ini? Kami sangat optimis untuk Lebaran tahun ini jauh lebih baik, jauh lebih masyarakat lebih tenang. Tahun lalu masih agak deg-degan. Iya. Saya belum vaksin, Bapak begini begitu. Namun tahun ini jauh lebih smooth. Mereka masyarakat sudah tidak dipaksa menggunakan masker, tidak diingatkan membawa starter kit untuk kebersihan. Nah, ini tetap tantangannya hanya tinggal masalah kemacetan. Di mana kan regulasi pemerintah sepertinya lebih mendukung pengguna transportasi darat yang bukan umum. Jadi one way dan segala macam. Namun insya Allah kami tetap beroptimis melihat sampai hari ini reservasi kami yang sudah lebih dari 100% kapasitas yang kami punya sudah dengan bus-bus bantuan yang dengan kenaikan utilisasi dan segala macam itu. Kita tetap optimis ini sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya pada saat COVID kita stop. Baik, itu dia untuk tahun 2023 ini semakin lancar dan tentunya keselamatan nomor 1 begitu ya Pak Sani untuk perjalanan mudik Lebaran tahun ini. Baik Pak Sani, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan juga untuk pemirsa. Sukses untuk Anda Pak Sani. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Kurnia Lesani Adnan, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia. Dan menjadi akhir juga dalam perjumpaan kita pada hari ini. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.